Halo Tribuners, jumpa kembali bersama Diki Fadiar Juhud di sini dan di Bincang Bola kali ini kita akan bercerita membahas beberapa hal yang tentunya juga akan menarik untuk kita simak. Saya tidak sendirian dan halo apa kabar di sana? Nun jauh di sana ada Bung Taufik Ismail. Apa kabar Bung Taufik? Alhamdulillah kabar baik, Iya, Munci. tentunya protokol kesehatan masih tetap ya kita ikuti ya. Jangan sampai lupa nih, pakai masker, cuci Iya, tangan, sering-sering cuci tangan ya. Terus juga kalau beraktivitas di luar jaga jarak. Dan ya. tentunya itu akan membuat kita semakin semangat, termotivasi untuk selalu sehat. Tentunya Tribuners juga begitu ya. Oke, Bung Taufik, di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit bincang bola ini yang menarik tentang Inter Milan. Wah, ini kayaknya menarik nih, terutama untuk Tribuners yang fans beratnya dari Inter Milan ya. Ini dia Scudetto dan tentunya hal yang menarik pula kalau kita beri catatan-catatan kecil lah untuk kita berikan ya, Bung Taufik ya. Ini kayaknya apa nih yang kunci jadi Scudetto dari Inter Milan ini, Bung Taufik mungkin bisa ada catatan khusus tentang ini? Saya melihat kunci dari Inter Milan bisa menjadi juara Liga Italia Serie A musim ini karena memang Inter Milan sangat konsisten ya Bung Diki ya. Ya, Dari awal sampai akhir memang mereka sempat istilahnya tersandung lah di awal-awal Serie A ketika mereka kalah lawan tangganya AC Milan, tapi setelah itu Inter Milan bisa bangkit, mereka terus konsisten bisa meraih angka hingga akhirnya sekarang ada di puncak klasmen dan unggul jauh dari Atalanta dan Juventus dan AC Milan yang sama-sama punya poin 69, tapi mereka ada di posisi 2, 3, dan 4. Dan sekarang ya, Inter Milan sudah memastikan diri menjadi juara dan memang kalau melihat perjalanan di musim ini mereka sangat bagus, defense ya secara defense juga mereka cukup bagus, kebobolannya paling sedikit dibanding tim lain, dan ini yang suatu paket yang komplit lah di bawah Antonio Conte bahwa ya sekarang Inter Milan memang melihat perjalanan sejauh ini ya memang pantas jadi iya. Scudetto di Liga Italia. Meskipun di Champion dan juga Liga Eropa agak-agak kurang beruntung ya. Ini ya Inter Milan itu. Ya, Ya, lantas ini mungkin ada pemain kunci selama Liga Italia berlangsung ini siapa nih kira-kira Bung Taufik, pemain kunci dari Inter ini yang bisa membangkitkan semangat tim ini nih? kalau saya melihat pemain kunci untuk Inter Milan musim ini ada di posisi depan ya, Ya, Bung Diki, ya, di antara Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez. Kedua ya, pemain ini eh, mereka sama-sama rajin mencetak gol dan mereka juga sama-sama rajin membuat assist. Lukaku membuat 21 gol musim ini dan Martinez 15 gol. Kombinasi keduanya sangat menakutkan untuk tim-tim di Liga Italia ketika mereka harus berhadapan dengan Inter Milan karena mereka punya kombinasi yang bagus ya. Lukaku dengan tinggi yang menjulang, Martinez punya kecepatan, jadi ini menjadi salah satu eh, istilahnya strategi yang bisa diterapkan oleh Antonio Conte. Mereka bisa bermain dengan umpan-umpan panjang karena ada pemain tinggi besar di depan dengan Lukaku, dan mereka juga bisa bermain dengan umpan terobosan atau direct pass untuk pemain-pemain yang punya kemampuan untuk istilahnya apa, membuka ruang dan mencetak gol. Pemain lain yang juga saya kira punya peranan adalah Achraf Hakimi ya. Dia pemain baru direkrut musim ini. Dia juga sebagai pemain gelandang, posisi gelandang kanan, torehan assist dan golnya sama-sama 7. Dia mencetak 7 gol dan mencetak 7 assist. Ini juga suatu yang istilahnya jadi energi baru, jadi senjata baru Inter Milan ketika menghadapi musim 2020-2021. Mereka punya Achraf Hakimi dan beberapa pemain baru lainnya
dan mereka ternyata bisa langsung nyetel dan membawa Inter Milan menjadi juara Serie A. Ini kalau kita kan ada hal yang menarik juga ketika dikenal dengan trio BSD. Di belakang ini kan ada Bastonio, terus juga ada Skriniar, Fritz, The Fritz. Itu apa yang bisa dikemukakan nih, Bung Taufik, catatannya tentang trio di belakang ini ya kan cukup mumpuni juga. Akhirnya jadi apa? Baku ya. Ya, memang Antonio Conte punya kecenderungan untuk memainkan 3 pemain di lini belakang ya. Ya. Jadi ya ada The Fritz, ada Bastoni, ada Skriniar juga. Nah, mereka pemain-pemain yang sangat bagus, mereka bisa mengkoordinasi permainan. Tentunya mereka juga dibantu oleh gelandang-gelandang yang rajin untuk naik turun, sehingga ketika diserang pun 3 back Inter ini tidak langsung berhadapan dengan pemain-pemain lawan, pemain menyerang lawan. Ada juga seperti Barella yang dia bisa membackup jika misalnya Inter diserang. Ada juga Sensi dan Brozovic yang memang mereka juga rajin untuk naik turun, sehingga lini pertahanan Inter pun sangat bagus di musim ini ya. Mereka musim ini kemasukan 29 gol, itu jumlah yang cukup sedikit dibanding tim-tim lain. Dari 34 pertandingan, cuma Inter Milan yang paling sedikit kebobolan dengan 29 gol. Sementara yang lainnya, yang paling mendekati adalah Juventus dengan 31 gol. Yang lain ya lebih besar dari itu gitu. Angka kebobolannya, bahwa memang ini lini belakang juga berarti sangat mumpuni di Inter Milan musim ini. Ya, ini kalau ini kan tidak terlepas dari perannya Antonio Conte yang cukup paham dengan pemain-pemainnya ini. Sebenarnya Antonio Conte sendiri punya trik apa sih hingga setiap pertandingan dia bisa meraih angka yang cukup untuk bisa membuat selalu tampil performa dengan penampilan baik nih. Apa nih yang dari Antonio Conte ini yang bisa diceritakan nih, Bung Taufik? Ya, saya kira Antonio Conte memang meskipun jarang kalah pemberitaan, kalah pamor lah dengan istilahnya Pep Guardiola, dengan Jose Mourinho, dengan Jurgen Klopp, tapi saya berpendapat bahwa memang Antonio Conte salah satu sosok pelatih yang jenius yang ada di dunia sepak bola saat ini. Dia bisa membawa Juventus juara Serie A, kemudian dia juga membawa Chelsea ketika melatih di Liga Inggris jadi juara juga di Liga Primer, dan sekarang dia pindah ke Inter Milan bisa menjadi juara bersama Inter Milan di Serie A juga. Dia punya istilahnya punya pakem tersendiri. Dia sering memainkan 3 pemain di belakang, tapi juga dia menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi seperti apa. Tapi memang kecenderungannya seperti itu, dia sering mainkan 3 pola 3 back, dan ini membuat Inter Milan di musim ini sangat istilahnya kalau di Serie A sangat didaya lah istilahnya. Mereka cuma kalah dari AC Milan dan dari Sampdoria. Yang lainnya belum ada yang bisa mengalahkan Inter Milan karena masih ada 4 pertandingan lagi. Jadi mungkin nanti ada juga tim lain yang bisa mengalahkan Inter Milan. Tapi sejauh ini cuma ada 2 yang baru bisa mengalahkan Inter Milan musim ini, yaitu AC Milan dan Sampdoria. Berarti ini membuktikan bahwa Antonio Conte adalah sosok yang sangat jeli. Dia bisa meramu para pemainnya sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Memang satu sisi juga Antonio Conte itu adalah pelatih yang ekspresif. Ketika di pinggir lapangan, kalau di setiap laga itu dia selalu pakai formasi 3-5-2 itu ya. Selalu jadi baku. Itu setelah coba beberapa format, akhirnya dia menemukan bahwa itulah format yang oke. Jadi setiap laga dia selalu meraih angka yang cukup bagus ya. Ini kalau ini kenapa sih Bung Taufik, ada pertanyaan seperti ini. Kenapa pantas gitu Inter Milan untuk jadi Scudetto, untuk
tahun ini. Apa yang menurut Bung Taufik kenapa pantas Inter Milan untuk meraih Scudetto ini? Dia melihat perjalanan Ya, sepanjang musim ini, saya kira Inter Milan memang pantas karena mereka tim yang paling konsisten. Mereka ya di Serie A ya, ya. mereka paling tim konsisten di Serie A. Mereka di awal-awal sudah menang, menang terus kalah, memang kalah dari AC Milan. Tapi setelah itu ada momentum, ya mereka kalah tapi bisa langsung cepat bangkit. Kadang ada ya tim yang kalah tapi tidak bisa langsung cepat bangkit dan akhirnya susah untuk kembali ke performa terbaiknya. Ini tidak berlaku dengan Inter Milan di musim ini. Ketika mereka kalah, mereka bisa langsung bangkit. Oke, kami kalah di pekan ini. Pekan depan, ya mereka bisa langsung bangkit dan meraih kemenangan. Dan setelah itu mereka terus konsisten meraih angka seri menang, tapi kebanyakan menang. Jadi ya ini yang membuat Inter Milan sangat sulit untuk dibendung oleh raihan poin ya oleh tim-tim lain, sulit dikejar. Karena tim yang lain ketika misalnya mereka kalah juga mereka sangat sulit untuk meraih kemenangan kembali. Jadi Inter Milan akhirnya melenggang dan unggul cukup jauh di klasifikasi di musim ini gitu. Jadi ketika melihat klasemen juga mereka unggul sangat jauh. Mereka bermain konsisten, permainan mereka bagus, lini serang mereka sangat berbahaya bagi tim lawan. Lini belakang mereka juga bagus meskipun kiper mereka usianya senior 36 tahun, tapi sejauh ini penampilan Samir Handanovic sangat bagus dan mereka lawan-lawan juga cukup kesulitan untuk menjebol gawang Inter Milan dan ini yang membuat mereka pantas untuk menjadi juara di musim ini. Ya, kalau ini kan ini sekarang udah di puncaknya nih ya Inter Milan ini. Nah, ini sementara masih banyak hal yang mungkin sebetulnya kita tidak tahu nih, terutama para penggemar bola di dunia ya. Ini sebenarnya ada kekurangan nggak dari Inter Milan ini apa nih, Bung Taufik? Kalau dari kacamata Bung Taufik ini ada catatan tersendiri nggak tentang kekurangan dari Inter Milan sebenarnya apa sih? Tapi padahal mereka udah juara nih ya. Ada kekurangan, ada yang perlu ditambah lah ibaratnya kayak gitu. Untuk ke depan nih tentunya. Kalau yang perlu ditambah saya kira di lini belakang terutama di posisi jaga gawang. Karena selama ini Inter Milan sangat mengandalkan Samir Handanovic yang usianya sudah sangat senior, 36 tahun. Sementara pemain-pemain lain masih sangat muda. Ada juga Daniele Padelli, tapi ya itu juga usia sudah senior. Mungkin yang paling mendekati adalah Radu ya, kiper yang didatangkan dari Parma dan kiper asal Rumania ini. Tapi ya memang ini harus dibuktikan lagi ketika misalnya Conte memberikan kepercayaan apakah Radu memang bisa membayar kepercayaan itu atau tidak. Jadi kalau misalnya oke lah Samir Handanovic karena dia kiper istilahnya masa mainnya lebih panjang, bisa sampai 40 tahun misalnya, sampai 39 tahun, tapi di Inter harus punya backup yang bagus untuk posisi penjaga gawang ini jika memang mereka ingin mempertahankan Scudetto musim depan dan ingin lebih berprestasi di Liga Champions musim depan. Nah ini berarti mungkin sekarang sudah siap-siap ya. Ada informasi kan kalau di media Italia di sana, meskipun sudah Scudetto, terus Antonio Conte ternyata sekarang sudah mempersiapkan mungkin ada yang dibuang pemainnya, ada yang diincar dan seperti itu. Apa yang Bung Taufik informasi terbaru dari Antonio Conte, terutama yang barusan sudah ada melihat titik lemahnya, ya kekurangannya ada di belakang ya. Apa sudah ada informasi, dapat informasi terbaru nih? Ada beberapa pemain yang sepertinya akan diincar oleh Inter Milan ya, unik ya. Pemain yang diincar itu diantaranya ada Juan Musso dan juga ada Michael Silvestre, tapi ya ini masih baru sebatas rumor, jadi belum dapat dipastikan. Tapi ya mungkin saja
eh, istilahnya Inter Milan akan menambah perbaru karena memang Antonio Conte sudah sangat paham bahwa ini posisi yang harus diperbaiki, harus ditambal di apa sih di tim saya gitu. Menurut Permajaan ya, permajaan. memang Ada beberapa pemain. ada permajaan karena memang usia Samir Handanovic yang Ya, Andanovic. memang dia kiper bagus. Sekarang kan usianya udah 36 jadi dia sangat rentan. Juan Musso juga ya, Juan Musso dan ada siapa? Marco yang juga sudah masuk usia bisa dikatakan udah agak-agak berkurang ininya ya, stamina mungkin ya Bung Taufik ya. Nah ini terakhir nih mungkin Bung Taufik, apa yang sebetulnya Antonio Conte punya resep mungkin ya, resep khusus untuk Inter Milan ini hingga bisa Scudetto. Ini yang perlu diketahui, mudah-mudahan juga para pelatih di dunia bisa tahu bahwa Antonio Conte bisa bangkit ketika sudah melemah, tapi tim bisa dibangkitkan kembali, dimotivasi untuk bisa kembali meraih prestasi yang terbaik. Ya, Antonio Conte dikenal dengan sosok yang ekspresif. Pelatih-pelatih yang ekspresif ini setidaknya bisa membangkitkan kepercayaan diri pemain, bisa membangkitkan semangat pemain, bisa membangkitkan motivasi pemain. Ini yang ada di diri Antonio Conte sehingga dia bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemainnya, meningkatkan kemampuan para pemainnya, dan para pemain siap untuk istilahnya memberikan 100% di lapangan agar Inter Milan bisa meraih hasil positif. Ini yang terjadi di Serie A, bahwa Antonio Conte bisa memberikan gambaran seperti apa seharusnya sebuah tim bermain ketika ingin meraih juara. Mereka bermain fight, mereka bermain serius, tidak istilahnya mereka bermain juga lugas, tajam di depan dan di belakang mereka kokoh. Ini tengah juga solid untuk membantu pertahanan dan penyerangan. Sehingga memang hal-hal ini yang membuat Inter Milan akhirnya bisa mengakhiri puasa gelar mereka selama sekitar satu dekade, dan kembali meraih Scudetto Serie A di musim ini. Ya, oke Bung Taufik, ulasannya cukup lengkap dan mudah-mudahan juga Tribuners bisa terpuaskan dengan informasi yang kita berikan ini ya. Ya itulah Tribuners, dan tetap kita ingatkan juga meskipun kita tadi sudah menikmati sajian dan juga informasi yang menarik dari Inter Milan, dan diingatkan kembali Bung Taufik juga harus tetap ingat nih protokol kesehatan ya. Sebelum kita sudahi ya, protokol kesehatan, kita kenakan masker dan juga dalam beraktivitas kita sering-sering cuci tangan, lalu jaga jarak, beraktivitas banyak orang. Dan mudah-mudahan juga ini kan kita sudah mendekati mau lebaran, mudik tapi tidak boleh dan dilarang, kita juga tetap harus patuhi aturan pemerintah, dan itu juga kita jangan jadi ini ya, tetap lebarannya di rumah ya Bung Taufik ya. Di rumah saja. Ya. Ya, oke. Di rumah saja dan di rumah. Iya. Oke Tribuners, kita sudahi dan pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, love, and respect. Apa? Oh, kan baik. Oh, kan kaliwatnya. Oh, gila. Oh, encan lah. Pohon saya enggak. Oh, enggak ada. Oh, nya, guys. Tapi pasnya. Baiklah. Tapi ada nggak?